Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam kebangsaan, dan salam hijau untuk kita semua. Selamat datang di acara Liga Debat Mahasiswa IDN Times 2025 dalam rangka menyemarakan HUT ke-11 IDN Times Voice of Millennial and Gen Z. Perlu kita ketahui, Liga Debat ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan berpikir kritis, argumentatif, dan keterampilan public speaking dari para mahasiswa di seluruh Indonesia, utamanya seluruh tim dari kampus-kampus yang berpartisipasi dalam Liga Debat yang kita sudah selenggarakan di tahun kedua ini. Saya perkenalkan, saya Irwan Idris selaku moderator yang akan memandu jalannya debat babak penyisihan 6 hari ini dengan tema keberlanjutan bumi di tangan Gen Z. Yes or no? Senang sekali kita semua bisa hadir kembali di ruang Zoom ini. Kita akan menyaksikan dua tim mahasiswa terbaik yang akan adu argumen secara intelektual dan tentu saja dengan cara-cara yang sportif. Pertama-tama mungkin mari kita sapa para panelis hebat kita yang telah hadir. Yang pertama ada Kak Ari Rostika Utami, Outreach and Advocacy Manager Yayasan Indonesia Cerah. Kemudian ada Kak Enda Grimonia, Policy Analyst, Manager New Energy Nexus Indonesia. Kemudian ada Mas Prigi Arisandi, founder dari Ekoton. Apa kabar kakak-kakak panelis? Kabar baik. Terima kasih, Mas Irwan. Sudah ini ya, sudah recharge setelah pagi tadi. Kembali lagi kita bertemu di siang ini, Kak. Terima kasih atas kesempatan sudah hadir kembali. Sekarang kita sapa kedua tim yang akan berdebat di siang hari ini. Yang pertama dari tim Pro. Yang pertama tim Pro dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman dari UIN Jakarta? Silahkan kedua tim memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya masing-masing. Kami beri waktu 1 menit untuk memperkenalkan timnya. Silahkan tim UIN. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan saya Khairul Tazaniha sebagai pembicara satu dari Prodi Teknik Pertambangan. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Ramadan, saya juga dari Prodi Teknik Pertambangan. Selamat siang semuanya, salam kenal. Saya Zahra Zafira Akila dari Prodi Teknik Pertambangan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Baik, terima kasih teman-teman tim Pro dari kampus UIN Jakarta. Dari wajahnya sangat terlihat antusiasme dan semangat ya hari ini. Kemudian kita akan berkenalan ke tim kedua, tim kontra dari Universitas Syiah Kuala. Bagaimana kabarnya? Hari ini tim dari kampus Universitas Syiah Kuala. Silahkan ketua tim untuk memperkenalkan diri dan anggotanya beserta jurusannya masing-masing. Kami beri waktu 1 menit. Silahkan. Baik, terima kasih moderator. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Perkenalkan, saya Muhammad Aulia dari Prodi Psikologi Universitas Syiah Kuala Angkatan 2022. Ya, oke, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Haikal dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya.
Sebelumnya, kenalkan saya Vera Olivia Sibuan dari Prodi Sosiologi Universitas Syarqala. Terima kasih tim dari Universitas Siakwala. Wajah-wajahnya tidak kalah antusias ya dari tim pro. Nah, ini akan menjadi debat yang menarik dan sangat sengit pastinya karena kami yakin kedua tim telah mempersiapkan semua bahan debat untuk hari ini. Nah, untuk sebelum kita masuk di sesi pertama, saya akan menjelaskan alur debat kita di siang hari ini. Uh, untuk mosi debat kali ini, adalah mampukah kolaborasi pemerintah swasta untuk mencapai target ESG nasional? Itulah mosi debat yang akan diperdebatkan. Mungkin kedua tim untuk mencatat atau menggali kembali mosi debat kita hari ini untuk yang pro dan tim kontra. Mampukah kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk mencapai target ESG nasional? Nah, sesi debat akan berlangsung dengan 4 sesi. Mungkin teman-teman operator boleh tolong di-share. Jadi sesi pertama itu saya izin bacakan ya. Di sesi pertama penyampaian mosi debat, ketua tim akan diberi waktu 4 menit membuka dan menyampaikan argumen utama. Kemudian anggota tim kedua diberi waktu 3 menit untuk menambahkan argumen pendukung, sedangkan anggota tim ketiga akan menyimpulkan mosi debat. Itu penjelasan untuk sesi pertama. Kemudian di sesi kedua debat kita di siang hari ini, kita akan masuk ke sesi debat interaktif antar tim. Nah, tim pro itu akan diberi waktu menyampaikan sanggahan dan 2 pertanyaan untuk tim kontra. Waktunya akan diberi selama 5 menit, sementara tim kontra dengan waktu yang sama 5 menit akan berkesempatan menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim pro. Lalu secara bergantian tim pro itu melontarkan sanggahan dan 2 pertanyaan ke tim pro. Kemudian tim pro diberi waktu juga 5 menit untuk menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim kontra. Nah, selanjutnya di sesi ketiga ini kita ada pertanyaan dari panelis. Para panelis kita, masing-masing panelis akan memberikan 1 pertanyaan kepada tim pro dan tim kontra. Kemudian tim pro dan kontra itu diberi waktu 6 menit per tim untuk menanggapi pertanyaan dari para panelis. Itu sesi ketiga. Selanjutnya di sesi terakhir, di sesi 4 ada closing argumen dari masing-masing tim. Masing-masing tim akan menyampaikan closing argumen, fokus pada argumen yang meyakinkan tentang mosi yang diangkat. Yang perlu dicatat adalah pada sesi closing argumen ini tidak menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab, kemudian sangat diharapkan untuk tidak menyerang tim lawan, karena ini akan menjadi salah satu penilaian dari tim juri atau tim panelis. Yang perlu juga dicatat ya teman-teman dari kedua tim, tolong diperhatikan waktu. Nanti akan ada timekeeper yang akan mengatur waktu kita, karena kelebihan waktu itu juga akan mempengaruhi poin penilaian kepada kedua tim. Ya, semoga kedua tim sudah siap. Jadi dari teman-teman tim UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta dan Universitas Syakuala. Apakah sudah siap ya? Langsung saja mahasiswa IDN Times 2025 hari ini. Tapi sebelum kita mulai, kita bisa berfoto bersama dulu ya. Tolong mohon semua peserta untuk di on cam, untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa foto bareng dulu. Silakan Mas Trisan untuk di foto kalau sudah siap. Oke, oke siap. 1, 2, 3. Benar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Cukup. Baik, terima kasih Mas Trisan untuk sesi foto bersama kita. Tidak sabar lagi ya untuk kedua tim, untuk kita semua juga untuk mendengar pemaparan argumen-argumen yang pasti sangat menarik dari kedua tim. Kita masuk di sesi pertama, di sesi 1, pemaparan mosi dari kedua tim. Kita beri kesempatan dulu untuk tim pro dari UIN Jakarta. Silahkan sampaikan mosi debat selama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan tim UIN. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya perkenalkan tim kami dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan saya Khairul Taftazaniak sebagai pembicara pertama dan rekan saya Muhammad Rafi Ramadan sebagai pembicara kedua serta rekan saya Zahra Zafira Akilah sebagai pembicara ketiga. Pada mosi debat kali ini, kami berada pada tim pro yang setuju dengan adanya kolaborasi pemerintah dengan swasta. Negara ini mampu untuk mencapai target ESG nasional. Mengawali dengan perdebatan kali ini, kita semua yang hadir pada acara ini harus mampu membuktikan siapa yang bertahan pada kebenaran dan siapa yang bertahan pada kekeliruan. Dewan panelis yang kami hormati dan rekan tim kontra yang kami banggakan. Menurut Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2023, ESG atau Environmental, Social, and Governance adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur seberapa keberlanjutan dan bertanggung jawabnya suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Berdasarkan hasil riset dari Center for Risk Management and Sustainability Studies atau CRMS Indonesia tahun 2019 mengatakan bahwa hanya 24,6% ESG diimplementasikan masih secara intuitif di Indonesia. Maka dapat dikatakan bahwa mayoritas pelaku bisnis di Indonesia belum mengikut sertakan kriteria ESG secara struktur dalam pengambilan keputusan di organisasinya. Berdasarkan data yang telah diambil tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa masih rendahnya angka pengimplementasian ESG di Indonesia. Oleh karena itu, kami mengambil contoh untuk menjelaskan dari data tersebut sebagai contoh dari pada tahun 2020. Elon Musk yang merupakan CEO dari Tesla yang bergerak dalam bidang industri mesin, Elon Musk menawarkan kontrak raksasa jangka panjang bagi perusahaan yang mampu mengembangkan nikel yang peka pada ESG. Sebagai negara yang memiliki sumber daya nikel sebesar 143 juta ton, tentunya ini menjadi peluang bisnis yang menjanjikan bagi negara ini. Namun, dalam laporan The Sustainability Yearbook tahun 2021 Rankings, terdapat 29 perusahaan Indonesia yang diundang untuk menjalani penilaian ketat terhadap standar ESG oleh S&P Global. Menariknya, perusahaan yang notabene masuk dalam konsorsium BUMN untuk proyek EV battery dan memiliki potensial Tesla belum memenangkan penghargaan tersebut. Hal inilah yang membuat Tesla berpaling dari negara kita menjadi negara India. Kemudian Kepala Center of Industry Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mengatakan selama ini pemerintah hanya terlampau fokus mengejar kuantitas investasi tanpa adanya pertimbangan kualitas seperti yang disyaratkan dalam ESG. UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 lalu pun ditenggarai organisasi lingkungan akan memperburuk perlindungan lingkungan atas nama investasi dan ekonomi. Oleh karena itu,
perlu adanya kolaborasi antara perusahaan swasta dengan pemerintah dalam penerapan prinsip Environmental, Social, and Government atau ESG menjadi krusial untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif melalui regulasi yang jelas dan kebijakan yang mendukung, sementara sektor swasta dapat memberikan kontribusi nyata melalui inovasi dan implementasi program ESG dalam lapangannya. Baik, terima kasih. Fakta sun importante verbis. Perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata. Dewan panelis yang kami hormati serta rekan-rekan tim konten kami banggakan, berdasarkan riset Morningstar Sustainalytics mengenai nilai ESG, 7 dari 10 teratas dengan nilai ESG terbaik masih diduduki oleh perusahaan swasta. Hal ini sesuai pernyataan Presiden Indonesia ke-7 yang menyatakan bahwa Indonesia akan menuju net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat dengan investasi besar pada sektor swasta. Pernyataan ini juga didukung dengan penilaian Morningstar Sustainalytics mengenai nilai ESG 5 tahun ke belakang, di mana perusahaan swasta memiliki persentase 80% yang masuk dalam penilaian ESG nasional. Memperkuat pernyataan sebelumnya bahwa kolaborasi pemerintah dengan swasta cenderung lebih gesit beradaptasi dengan standar ESG internasional yang mengintegrasikan inisiatif lingkungan ataupun sosial sebagai keunggulan kompetitif. Implementasi kolaborasi antara pemerintah dengan swasta dalam mencapai target ESG nasional dapat kita ambil dalam penerapannya ESG pada industri pertanian dan juga manufaktur. Salah satu contohnya adalah pada PT Great Giant Foods dengan menerapkan model ekonomi sirkular dan pengembangan nol limbah. Contoh lain terkait penerapan ESG yang baik pada perusahaan nasional dalam sektor pertambangan, yaitu ada PT Vale Indonesia. Dewan Panelis yang terhormat dan juga rekan-rekan tim yang kami hormati, kami menyadari bahwa sepenuhnya pertambangan nikel menjadi salah satu kritik keras karena sifatnya yang ekstraktif dan dampak lingkungan yang sangat luas. Kritik tersebut memberikan efek negatif pada pertambangan nikel terhadap ekosistem dan juga masyarakat sekitar. Namun demikian, PT Vale Indonesia yang diakui sebagai pemimpin berkelanjutan di sektor pertambangan Indonesia telah menjawab ini dengan komitmen nyata terhadap praktik pertambangan yang lebih bertanggung jawab. Di tahun 2024, PT Vale Indonesia memperkuat posisinya sebagai tolak ukur nasional dalam praktik pertambangan nikel yang berkelanjutan. PT Vale juga menjadi salah satu perusahaan tambang nikel terintegrasi di Indonesia yang meraih penghargaan proper emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PT Vale juga mencatat peningkatan signifikan dalam skor Sustainalytics ESG rating dengan nilai 29,4 atau dalam kategori resiko sedang, menjadikannya sebagai perusahaan nikel dengan peringkat ESG terbaik di Indonesia dan setara dengan perusahaan pertambangan global terkemuka. Berdasarkan fakta dan data yang telah kami paparkan, sampai saat ini kami tetap pada posisi kami, yaitu setuju dengan mosi debat kita kali ini. Baik, les pros pici non res pici. Hukum itu melihat ke depan, bukan ke belakang. Dewan panelis yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan. Tibalah kita pada kesimpulan perdebatan pada kesempatan kali ini. Dan sampai sejauh ini, kami tetap konsisten untuk setuju dengan mosi perdebatan kita pada kali ini. Pun sejauh ini kami telah mempertanggungjawabkan secara akademik dengan landasan filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Sebagai contoh, Saratoga telah melakukan penerapan sustainable investment sejak lama. Meskipun begitu, Saratoga terus mendorong para investi untuk menjalankan operasi dan bisnisnya sejalan dengan lingkungan, sosial, dan tata kelola secara nasional dan global. Salah satu caranya adalah dengan general due diligence dan sektor specific due diligence yang dibuat berdasarkan SASB, International Standard, dan beberapa standar internasional lainnya seperti United Nations Principle for Responsible Investment. Dengan kedua due diligence tersebut, diharapkan para investor dan calon investi akan sejalan dengan visi keberlanjutan Saratoga. Dewan panelis yang terhormat dan rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan. Pada dasarnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penerapan ESG merupakan hal yang sangat relevan, tetapi juga esensial untuk mencapai kepembangunan yang berkelanjutan. Data empiris menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kapabilitas tinggi untuk mengadopsi standar ESG internasional dengan kontribusi nyata terhadap transisi energi bersih dan pencapaian target nasional seperti net zero emission di tahun 2060. Di sisi lain, pemerintah memiliki kekuatan regulatif untuk mencapai ekosistem yang mendukung. Ketika kedua entitas ini bergabung dan bersinergi, bukan hanya reputasi dan mitigasi resiko yang akan diperoleh, tetapi juga arah kebijakan yang lebih progresif dan berpihak pada keberlanjutan yang jangka panjang. Maka dari itu, kami menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan swasta dalam implementasi ESG adalah kunci utama menuju Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan siap menyongsong masa depan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada moderator.
Baik, waktunya masih ada tersisa 1 menit lebih. Cukup? Cukup ya. Oke, baik. Luar biasa pemaparan mosi debat dari tim eh, pro, di mana tim pro mengambil contoh-contoh yang telah ada dan berjalan di Indonesia, korporasi dan sinerginya dengan pemerintah di Indonesia. Luar biasa, tepuk tangan buat tim pro. Kemudian kita akan beralih ke tim kontra dari Universitas Syiah Kuala untuk memaparkan atau menyampaikan mosi debat. Waktunya sama 10 menit. Waktu dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan dari teman-teman Syiah Kuala. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri. Di sini, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya, kolaborasi pemerintahan eks swasta merujuk pada kerjasama antara institusi negara dengan pihak sektor swasta, baik dalam bentuk kebijakan, bersama pendanaan proyek, kemitraan strategis, maupun implementasi program dalam rangka mencapai target ESG tersebut. ESG sendiri adalah singkatan dari Environmental, Social, dan Governance, yakni seperangkat prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada tanggung jawab seperangkat prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada tanggung jawab lingkungan, kesejahteraan sosial, dan juga tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Sementara itu, target ESG nasional merujuk pada tujuan-tujuan konkret yang ingin dicapai Indonesia, misalnya pengurangan emisi karbon, transisi energi hijau, inklusi sosial, dan juga reformasi birokrasi. Dan disinilah letak persoalannya. Apakah cukup hanya dengan kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mencapai semua itu? Jawabannya tidak, Dewan Juri yang terhormat. Akan ada beberapa argumentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu perbedaan paradigma dan kepentingan membuat kolaborasi tidak efektif. Pemerintah dan sektor swasta memiliki tujuan yang fundamental berbeda. Pemerintah bertugas menyejahterakan rakyat, menjaga keberlanjutan jangka panjang, dan juga menjamin keadilan sosial. Sektor swasta, mereka bertujuan utamanya mencari keuntungan saja. Walau ada jargon CRS, realitanya kepentingan profit selalu menjadi prioritas utama mereka. Akibatnya, kolaborasi antara keduanya cenderung timpang tindih, Dewan Juri yang terhormat. Misalnya, dalam proyek energi terbarukan, perusahaan swasta lebih memilih lokasi yang menguntungkan secara komersial, bukan daerah terorisil yang justrunya paling membutuhkan. Contohnya nyata adalah proyek pembangunan PLTS di Nusa Tenggara Timur yang stagnan karena tidak menjadikan profit bagi investor. Kemudian argumen yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, ESG butuh integritas dan juga transparansi tinggi yang justru lemah di kolaborasi ini. Prinsip ESG ini tidak bisa berjalan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Namun, kolaborasi pemerintah dan swasta di Indonesia masih sering tercemar oleh korupsi, konflik kepentingan, dan juga pengabaian terhadap analisis dampak lingkungan AMDAL. Kemudian, Dewan Juri yang terhormat, argumentasi yang ketiga, ESG perlu regulasi yang tegas dan juga keadilan sosial, bukan sekedar kerjasama bisnis. Dewan Juri yang terhormat, target ESG nasional mencakup isu keadilan iklim, kesetaraan gender, pemberdayaan masyarakat, adat, dan pengurangan ketimpangan sosial. Hal-hal inilah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan pasar, tapi dengan regulasi dan juga keberpihakan negara yang kuat. Faktanya menunjukkan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar tak melakukan greenwashing, berpura-pura ramah lingkungan hanya untuk mendapatkan insentif dari pemerintah. Studi dari Yale University 2022 menyebutkan 72% perusahaan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, gagal memenuhi standar transparansi ESG walaupun mengklaim berpartisipasi. Dewan Juri yang terhormat, argumen selanjutnya yaitu ketergantungan pada swasta membuat negara lemah dan juga dalam mengambil keputusan. Ketika pemerintahan terlalu bergantung pada sektor swasta untuk pembiayaan proyek ESG, maka kemandirian negara tergadaikan. Proyek IKN contohnya, Dewan Juri yang terhormat, Ibu Kota Nusantara, misalnya diklaim mengusung prinsip ESG. Namun pada nyatanya, karena terlalu mengandalkan investasi swasta, banyak sekali aspek-aspek yang berkelanjutan dikorbankan untuk mengejar kecepatan dan minat investor tersebut. Dalam jangka panjang, negara tidak hanya gagal mencapai ESG, tapi juga kehilangan kontrol atas arah pembangunan nasional, Dewan Juri yang terhormat. Kemudian argumentasi selanjutnya, ketimpangan akses dan partisipasi membuat ESG tidak inklusif. Target ESG menuntut pembangunan yang inklusif tidak boleh hanya menguntungkan kota besar saja, korporasi besar, atau daerah yang sudah maju. Namun realitanya kolaborasi pemerintahan dan swasta ini justru sering meninggalkan kelompok rentan. Contohnya seperti masyarakat adat, petani kecil, nelayan, dan juga penduduk di daerah 3T. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemudian Dewan Juri terhormat, contohnya dalam proyek perhutanan sosial dan pengelolaan energi bersih, banyak sekali masyarakat adat yang tidak dilibatkan secara utuh, hanya dijadikan simbol pelengkap proyek saja.
Dewan juri yang terhormat, jika kolaborasi selalu terdengar indah, tapi ketika ambisi yang selalu mementingkan kepentingan sendiri, bisakah kita benar-benar mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat? Menurut laporan dari Sustainable Finance Institute Asia, adopsi Indonesia termasuk Indonesia mengalami peningkatan signifikan sebesar 30% pada tahun 2023. Namun di sisi lain, kesejahteraan masyarakat semakin menurun. Di Indonesia, sekitar 12% perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kini mengadopsi prinsip-prinsip ESG, namun masih banyak di antaranya yang penerapannya belum mencapai target. Dewan juri yang terhormat, tidak adanya harmonisasi regulasi, ESG antar sektor sering menjadi masalah di Indonesia. Misalnya, sektor energi yang memiliki standar emisi yang berbeda, yang membuat perusahaan-perusahaan kesulitan dalam mengintegrasikan prinsip ESG secara menyeluruh, dan hal ini akan memperlambat adaptasi dan bisa menjadi penghalang bagi tercapainya target nol emisi karbon pada tahun 2060 nantinya, Dewan Juri yang terhormat. Salah satu bukti nyatanya yaitu pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kandeng, Jawa Tengah, merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan PT Semen Indonesia yang sejak awal menuai penolakan dari masyarakat. Kawasan kars ini yang menjadi sumber air dan penopang kehidupan petani justru dijadikan lokasi tambang dan pabrik semen, mengancam ekosistem serta mata pencarian warga. Dan hal itu jelas-jelas salah satu bukti bahwasannya target ESG tidak tercapai, Dewan Juri yang terhormat. Meski Mahkamah Agung sempat membatalkan izin lingkungan pada tahun 2017, pemerintah tetap menerbitkan izin baru, memaksakan proyek ini terus berjalan, dan kasus ini menunjukkan kegagalan negara dan swasta dalam mengedepankan partisipasi publik dan perlindungan lingkungan demi mengajar pertumbuhan ekonomi. Dampak-dampak yang baru saya bilang tadi, contohnya seperti hilangnya sumber air alami untuk pertanian, hilangnya mata pencarian petani lokal, pengabaian terhadap partisipasi dan aspirasi warga, dan hal ini membuktikan bahwasannya kerangka kerja yang sesuai kita susun dalam ESG ini tidak sama sekali tercapai, dan ini malah kebalikannya, Dewan Juri yang terhormat. Dewan Juri yang terhormat, jika kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam mencapai target ESG sebenarnya berisiko besar dan tidak selalu efektif karena pada praktiknya sering sekali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial yang diatur oleh hukum. Pemerintah boleh saja bekerja sama dengan swasta, namun realitasnya menunjukkan banyak kasus di mana kerjasama ini justru menimbulkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak masyarakat, dan minimnya transparansi, dan ini jelas-jelas bertentangan juga dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan perundangan lainnya. Dalam banyak kasus, swasta lebih mengutamakan keuntungan ekonomi mereka sendiri, keuntungan perusahaan mereka sendiri tanpa komitmen kuat terhadap tata kelola yang baik. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan dan potensi korupsi yang sangat besar yang berujung pada pelanggaran prinsip ESG sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung kepentingan rakyat dan lingkungan malah menjadi fasilitator kepentingan bisnis dengan mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dewan Juri yang terhormat, ketika kepentingan bisnis mengesampingkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi bukan menjadi solusi, melainkan sumber masalah yang harus kita hentikan demi masa depan yang akan mendatang. Panelis yang bijaksana, kesimpulan dalam perdebatan ini, kita membicarakan masa depan bangsa. Masa depan di mana pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Ketika pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta tanpa batas dan kontrol yang kuat, maka garis antara pengatur dan yang diatur akan menjadi kabur. Bayangkan, aturan bisa dinegosiasikan, kepentingan publik bisa dikompromikan, keadilan bisa dikorbankan. Apakah ini bentuk kemitraan atau penyerahan mandat negara kepada kekuatan kapital? Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta tanpa fondasi pengawasan yang tegas bukanlah solusi. Itu justru potensi jebakan. Mengapa? Karena sejarah kita menunjukkan bahwa ketika kepentingan politik dan keuntungan ekonomi berjalan tanpa kendali, yang dikorbankan pertama kali adalah lingkungan, masyarakat kecil, dan masa depan generasi kita. Karena itu, kami tim Kontra hari ini menawarkan 2 solusi konkret dan masuk akal yang jauh lebih efektif dalam mencapai target ESG nasional. 1, aturan harus tegas, transparan, dan kami rasa pemerintah bisa memberikan hadiah yang berdasarkan bukti, bukan basa-basi. Apa yang membuat ESG berjalan di negara-negara maju? Kepastian hukum. Bukan hanya soal siapa yang duduk di proyek kerjasama, tapi soal hasil nyata. Ambil contoh Singapura. Sejak 2022, pemerintahnya mewajibkan perusahaan untuk melaporkan kinerja ESG berdasarkan standar global, seperti misalnya Task Force on Climate Related Financial Disclosure dan GRI misalnya, Global Reporting Initiative. Dalam waktu singkat, lebih dari 70% perusahaan besar di sana sudah mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka ke arah keberlanjutan. Mengapa bisa berhasil? Karena pemerintah mereka menetapkan target yang jelas, waktu yang spesifik, dan insentif yang hanya diberikan kepada yang benar-benar layak. Namun yang kedua, Juri,
Kami menawarkan solusi bahwa pemerintah harusnya mampu untuk menjadi pengawas yang kuat, mandiri, dan tak bisa dibeli, bukan dengan kolaborasi. Kita tidak sedang berbicara tentang pemerintah yang hanya membuat aturan, tetapi pemerintah yang berani berdiri di tengah kepentingan bisnis dan berkata, ini salah. Apakah kita lupa bahwa pada tahun 2023 saja, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mencapai lebih dari 267.000 hektar? Sebagian besar terjadi di wilayah konsesi perusahaan dan banyak dari mereka bebas dari sanksi berarti. Apa gunanya kerjasama kalau ujung-ujungnya hukum bisa dibeli dan pengawasan bisa disetir? Kita butuh lembaga pengawas ISG yang benar-benar independen, tidak tunduk pada intervensi politik, tidak takut terhadap tekanan bisnis, dan didukung oleh anggaran serta sumber daya manusia yang kompeten. Tanpa itu, ISG hanya akan jadi label untuk memoles citra perusahaan, bukan perubahan nyata. Panelis yang bijaksana, izinkan saya menutup argumen tim kontra dengan sebuah refleksi sederhana namun penting. Pembangunan berkelanjutan bukan hanya soal siapa yang duduk di meja perundingan, tapi tentang siapa yang berdiri untuk kepentingan rakyat dan bumi ini. Kami telah menawarkan solusi konkret dan efektif. Kami merasa bahwa mengandalkan kerjasama tanpa pengawasan yang memadai adalah seperti membangun istana di atas pasir. Ia mungkin tampak megah untuk sesaat, tapi cepat atau lambat akan runtuh, dan yang akan menanggung akibatnya adalah rakyat dan lingkungan kita. Oleh karena itu, kontra menang, dukung kontra. Terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa pemaparan argumen dan mosi debat dari Universitas Syiah-Kuala. Kita beri aplaus, tepuk tangan untuk teman-teman dari kedua tim yang telah menyampaikan mosi debat yang boleh dibilang sangat kaya akan data, berbicara tentang sejarah, termasuk tim kontra yang tadi menyampaikan bahwa ada perbedaan perspektif dan paradigma antara pemerintah dan korporasi. Kemudian kita akan masuk di sesi kedua. Di sesi kedua ini kita akan lebih banyak menyaksikan atau mendengar pemaparan-pemaparan argumen yang pasti akan jauh lebih menarik, di mana sesi kedua ini akan ada tanya jawab antar tim. Jadi di sesi kedua ini tim pro akan memberi sanggahan dan 2 pertanyaan. Lalu tim kontra menanggapi pertanyaan dan memberikan 2 pertanyaan balik. Selanjutnya kemudian tim pro menjawab lagi dan masing-masing diberi waktu 5 menit. Ya, tim pro akan menyanggah mosi dari tim kontra dan memberi 2 pertanyaan seperti yang kita jelaskan tadi. Kemudian kita beri waktu ya untuk tim pro pertama. Siap ya tim pro untuk menyanggah mosi dari tim kontra dan memberi 2 pertanyaan. Waktunya kita kasih atau kita berikan 5 menit, dimulai saat tanda waktu menyala. Kita persilakan kepada tim pro. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelum mengelaborasi lebih jauh bagian argumentasi yang telah dipaparkan oleh rekan kami dari tim kontra, izinkan saya untuk meluruskan beberapa keliruan yang dipaparkan oleh saudara dari tim kontra mengenai peraturan perundang-undangan tentang ESG. Berdasarkan pernyataan dari rekan kami tim kontra, dapat dilihat bahwa rekan kami sepertinya belum dapat memahami apa itu ESG, di mana kolaborasi antar pemerintah dengan perusahaan swasta dapat melibatkan masyarakat adat dengan mengacu pada pilar ESG, yaitu pilar sosial, seperti yang tercantum dalam panduan ESG internasional yang sampai saat ini masih menjadi acuan dalam ESG nasional, yaitu Initiative for Responsible Mining Assurance terkait masyarakat adat. Terdapat beragam regulasi pula yang telah dibuat pemerintah yang mendorong keberlanjutan alam, sosial, ekonomi, seperti contoh dalam POJK nomor 51/POJK.03/207 pasal 10 mewajibkan LJK, emitmen, dan perusahaan publik untuk melakukan pelaporan keberlanjutan. Adapun bentuk dan isi laporan tahunan emitmen diatur dalam surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 30 SEOJK 04/2016, di mana itu mengatur tentang bentuk dan isi laporan tahunan emitmen atau perusahaan publik dengan menerapkan ESG dan melakukan pelaporan perusahaan turut menjalankan amanat peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mematuhi standar lingkungan yang berlaku.
Sehingga dengan adanya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah, antara perusahaan swasta dengan pemerintah, maka perusahaan swasta akan turut mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Baik. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kepada tim kontra. Pertanyaan pertama itu ada dari tim kontra sendiri. Sejauh mana acuan yang digunakan oleh Indonesia dalam pengimplementasian ESG untuk dalam mencapai tujuan target ESG nasional? Selanjutnya, pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada tim kontra yaitu data apa yang akan tim kontra sajikan untuk pernyataan pada poin bahwa pemerintah dan juga perusahaan swasta itu bertolak belakang, seperti itu. Baik, cukup ya. Masih ada 2 menit, waktunya cukup ya. Maaf, Kita melangkah ke maaf untuk pertanyaan yang pertama boleh diulang, Pak? Atau boleh silakan. Oke, baik. Saya akan mengulang pertanyaan kembali. Oke, jadi menurut tim kontra, sejauh ini acuan yang digunakan oleh Indonesia dalam pengimplementasian ESG itu dari mana saja? Terima kasih. Izin untuk menambahkan lagi, jika ada keharusan dalam pengimplementasian ESG pada greenwashing, lantas seperti apa yang seharusnya dilakukan itu? Dari yang tadi dijelaskan tentang greenwashing itu sendiri. Ini ada 3 pertanyaan ya jadinya ya. Baik, kita ke tim kontra. Kita beri kesempatan kepada tim kontra untuk menanggapi sanggahan dan pertanyaan dari tim pro yang ada 2 pertanyaan utama tadi yang disampaikan oleh tim pro tentang acuan ESG apa yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, dan kedua data tentang relevansi atau pemerintah dan kerjasama pemerintah dan korporasi atau pihak swasta dalam mewujudkan ESG. Kepada tim kontra, kita beri waktu 5 menit untuk menjawab, dimulai saat tanda waktu menyala. Baik, terima kasih atas sanggahan dan pertanyaannya rekan-rekan dari tim pro. Apa yang akan sampaikan dalam jawaban sanggahan ini? Yang pertama sekali mungkin terkait sanggahan yang diberikan oleh pembicara pertama dari teman-teman tim pro tadi. Juri, panelis yang bijaksana, kami rasa pemerintah membuat aturan itu bukanlah bentuk kolaborasi. Teman-teman dari tim pro itu nggak mengerti apa yang dimaksud dengan kolaborasi. Aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk kemudian bagaimana perusahaan tersebut berjalan, itu adalah memang wewenang pemerintah untuk mengatur bagaimana kemudian jalannya suatu perusahaan agar kemudian tidak melenceng. Kolaborasi yang kalian tawarkan, kolaborasi pemerintah antara swasta, itu harus ada bentuknya, harus ada bentuk perilakunya bagaimana. Tidak pernah dijelaskan oleh kalian. Nah, itu satu. Jadi, jangan bilang kalau misalkan pemerintah membuat aturan, itu merupakan kolaborasi. Tidak, itu salah. Tapi yang selanjutnya, saya akan menjawab mungkin pertanyaan dari teman-teman tim pro, itu terkait bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan di Indonesia itu mengimplementasikan ESG, dari mana mereka memiliki acuan atau referensi. Kami rasa seharusnya ESG di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dan memiliki risiko ESG, itu mengimplementasikan ESG-nya berdasarkan
ESG yang terstandar secara global. Karena kenapa? Perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko ESG itu umumnya perusahaan besar. Contohnya tadi teman-teman juga sudah sebutkan, seperti misalkan PT Vale yang berada di industri pertambangan, tentunya pasti bakal ada standar internasional. Karena kenapa? Karena mereka skalanya sudah internasional, sudah global, mereka mengekspor batu bara itu keluar, tentunya pasti bakal ada standar-standar yang harus mereka penuhi. Karena kenapa? Karena negara-negara atau perusahaan-perusahaan yang menerima atau yang membeli batu bara tersebut pasti ada membuat aturan-aturan dan itu harus mereka penuhi. Oleh karena itu kami rasa ya, pertanyaan tersebut terjawab dan pertanyaan selanjutnya mungkin akan dijawab oleh teman saya. Data. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Data apa yang kami sajikan? Mengapa bentuk kolaborasi antara pemerintah dan juga pihak swasta itu malah merugikan masyarakat? Dewan juri yang terhormat dan teman kolega berpikir saya dari Timpo, banyak sekali data dan kita juga bisa lihat status quo sekarang, di mana ketika pemerintah kolaborasi pada perusahaan swasta, malah pemerintah itu lebih berpihak kepada pihak swasta yang mengesampingkan kesejahteraan masyarakat. Contoh data faktanya itu pertama, pemberdayaan petani organik di desa di Sukawangi di Bogor, di mana biaya operasional petani itu menurun hingga 70%. Bahkan banyak sekali juga petani kehilangan pekerjaan, kehilangan lahannya demi perusahaan swasta tersebut. Artinya apa? Artinya pemerintah itu tidak bisa menjadi pelindung bagi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Kita sama-sama ketahui bahwasannya ESG adalah kerangka bekerja di mana ESG itu memiliki target pencapaian mengurangi kerusakan lingkungan, menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi bagaimana pengelolaan kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta itu malah kebalikan dari pencapaian target yang kita ketahui, Dewan Juri yang terhormat. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta seperti yang saya bilang sebelumnya, seperti pembangunan rendah karbon di ibu kota Nusantara juga, yang dimana mereka tuh bertujuan untuk mengurangi emisi karbon. Namun akan tetapi sebaliknya, malah emisi karbon semakin meningkat. Setelah itu pertanian padi rendah karbon, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan swasta yang malah merugikan kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dan pemerintah malah membela pihak swasta tersebut tanpa melihat kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Kemudian Dewan juri yang terhormat terkait tentang greenwashing, seperti apa yang dimaksudkan terkait tentang greenwashing itu, pemerintah seharusnya harus bertindak tegas pada pelaku-pelaku agar nantinya sejalan dengan apa yang diharapkan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari tim kontra telah menjawab pertanyaan. Kemudian kita beri kesempatan ya, sebaliknya tim kontra gantian akan menyampaikan atau melemparkan sanggahan atas mosi dari tim pro, serta memberikan juga 2 pertanyaan untuk tim pro. Nah, kita beri waktu 5 menit bagi tim kontra untuk menyampaikan sanggahan dan pertanyaan, dimulai saat tanda waktu menyala. Silakan tim kontra. Baik, terima kasih. Izin panelis yang bijaksana. Kami rasa tim pro itu nggak ngerti akan tujuan daripada mosi ini. Mosi ini adalah beban pembuktiannya. Tim pro harus membuktikan bahwa kolaborasi itu bisa meningkatkan ESG, bisa mencapai target ESG, tapi kami dari tim kontra itu beban pembuktiannya adalah bahwa mosi ini salah dan ya kolaborasi itu tidak bisa mencapai target ESG. Tapi selanjutnya panelis yang bijaksana, kami rasa tim pro itu kontradiktif sejak awal. Kenapa? Karena di awal pidato mereka bilang kalau misalkan ESG di Indonesia itu masih sangat rendah, target pencapaian ESG, kerusakan lingkungan, dan lain sebagainya, itu masih sangat rendah. Tapi di akhir mereka menyampaikan kalau misalkan pemerintah yang berkolaborasi dengan PT perusahaan itu telah berhasil, misalkan seperti PT Vale dan lain sebagainya. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Karena kenapa? Karena kalau misalkan kamu bilang seharusnya Indonesia itu butuh kolaborasi, tetapi ya kolaborasi itu sudah ada dan ternyata fakta di status quo itu kerusakan lingkungan dan sosial dan tata ruang itu masih sangat buruk, itu berarti ya tidak sama juga dengan tidak ada efektivitas dari kolaborasi ini. Tapi juri, kami rasa data dari Bursa Efek Indonesia sendiri mencatat bahwa jika memang sudah ada ESG
maaf, jikalau memang sudah ada kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, itu kami rasa sangat tidak efektif. Karena kenapa, Juri? Menurut data Bursa Efek Indonesia, skor yang resiko ESG-nya dapat diabaikan itu hanya ada satu perusahaan. Sementara hampir 70 lebih perusahaan lainnya itu memiliki resiko ESG yang sangat rentan. Dan ini tidak pernah dijelaskan oleh tim Pro gimana mekanisme kolaborasi yang mereka maksud. Oleh karena itu, jika aturan yang dibuat itu bukan kolaborasi dan yang terhormat, mungkin pertanyaan saya simpel. Satu, dari kami ingin menanyakan, jika teman-teman yakin kolaborasi ini akan berhasil, bagaimana teman-teman bisa meyakinkan kami kalau misalkan antara pemerintah dengan pengusaha itu tidak akan ada negosiasi atau mungkin tidak akan ada penyalahgunaan kekuasaan di situ, misalkan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme dan lain sebagainya. Mungkin dilanjutkan teman saya. Baik, di sini saya akan menyanggah satu argumentasi dari tim Pro. Yang pertama, mereka bilang kalau misalnya kolaborasi pemerintah dan swasta cenderung gesit dan sejalan. Namun pada faktanya dan status quo saat ini, kita bisa melihat bahwasanya pada kasus proyek Ibu Kota Nusantara IKN disebut sebagai Smart and Sustainability City oleh pemerintah dan didukung oleh investasi swasta. Namun laporan WAWI 2024 menunjukkan bahwa pembangunan IKN berpotensi mengancam 162.000 hektar hutan tropis. Selain itu, masyarakat adat Peser dan juga Dayak banyak yang tidak diajak berdialog sebelum melakukan pembangunan tersebut. Dan akses air bersih serta layanan dasar justru belum terjamin untuk komunitas sekitar. Hal inilah yang menyebabkan kolaborasi tersebut tidak efektif dan tidak baik jika dijalankan untuk mencapai target ESG tersebut. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, simpel. Kami mau dari teman-teman Pro itu memberikan bentuk kolaborasi yang jelas antara perusahaan dan pemerintah. Mungkin sekian. Baik, Dewan Juri yang terhormat, di sini saya meng-highlight perkataan dari teman tim Pro, di mana mereka mengatakan kerusakan lingkungan Indonesia dan keberlanjutan lingkungan akibat kurangnya kolaborasi pemerintahan dan swasta antara pemerintah dan swasta. Dan ini sama sekali menjadi hal yang berbanding terbalik dengan kenyataan ya Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena jika pemerintahan berkolaborasi dengan pihak swasta, kerusakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat akan semakin terancam Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena pemerintah sering sekali lebih berpihak ke pihak swasta dan mengesampingkan hak-hak masyarakat. Terima kasih. Cukup ya, masih ada waktu 30 detik. Cukup. Dari teman-teman tim kontra telah menyampaikan pernyataannya tadi dan sanggahan. Kita beralih ke tim Pro. Tim Pro akan kita beri kesempatan untuk menjawab sanggahan dan pertanyaan. Dimulai ada dua teman-teman ada dua pertanyaan tadi yang dilontarkan oleh tim kontra. Yang pertama tentang bagaimana memastikan bahwa tidak ada kong kali kong negosiasi dan penyelewengan kekuasaan dari pemerintah untuk untuk kepentingan korporasi. Kemudian bagaimana sebenarnya bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah dan korporasi dalam mewujudkan ESG. Kita persilahkan kepada tim Pro, kita beri waktu 5 menit. Waktunya dimulai saat tanda waktu menyala. Silahkan tim Pro. Baik, terima kasih kepada panelis yang terhormat dan rekan-rekan dari tim kontra atas kesempatannya dan pertanyaannya. Tadi dalam sanggahan dari pembicara tim kontra mengatakan bahwa adanya perbedaan data yang kami sajikan karena di data pertama menurut tim kontra di data pertama kami bilang ESG sangat rendah, sementara di data selanjutnya kami menyajikan contoh dari PT Vale dan sebagainya. Baik, akan saya kembali ulangi. Untuk data pertama,
yang dimana merupakan hasil riset dari Center for Risk Management and Sustainability Studies atau CRMS Indonesia tahun 2019 mengatakan bahwa 24,6% ESG diimplementasikan masih secara intuitif di Indonesia. Di situ tidak ada mengatakan perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Ini merupakan gabungan data dari perusahaan swasta dan perusahaan negeri. Kembali ke selanjutnya, terdapat nilai 7 perusahaan swasta dari 10 peringkat teratas menurut data Morningstar Sustainalytics mengenai nilai ESG, di mana 7 perusahaan swasta menduduki 10 peringkat teratas dalam data tersebut. Data tersebut didasarkan dari 500 perusahaan swasta dan perusahaan negeri yang bergerak di berbagai bidang di Indonesia. Oleh karena itu, dapat kita lihat di sini, ESG dari perusahaan swasta dapat dikatakan lebih baik dari ESG dari perusahaan negeri. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara perusahaan swasta dan perusahaan negeri agar untuk meningkatkan nilai ESG dari negara ini. Dan bentuk kolaborasi nyata adalah di mana PT Era Jaya di mana membangun suatu proyek bernama Wana Era Jaya berupa rehabilitasi dan konservasi hutan sejak 2018, di mana ini merupakan rehabilitasi kawasan hutan dan keanekaragaman hayati di Kecamatan Rumpin seluas 6 hektar. Selain itu, bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah dan swasta yaitu berupa penyerahan kawasan Wana Era Jaya yang tadinya dipegang oleh perusahaan Era Jaya diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Meskipun kawasan ini sudah resmi diserahkan ke KLHK, Era Jaya akan terus berupaya secara berkelanjutan untuk mengembangkan dan membina agar kegiatan ekonomi UMKM di kawasan Wana Era Jaya tetap optimal. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari tim kontra. Tadi pertanyaannya yaitu seberapa yakin kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini dalam meningkatkan target ESG nasional? Jawabannya, kami sangat yakin dengan adanya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintah dalam mencapai ESG nasional itu sendiri. Itu tidak akan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena di dalam pilar ESG sendiri yaitu ada environmental, social and governance, dan salah satu pilarnya adalah governance. Terdapat aspek anti-bribery dan corruption, anti grativitas. Jadi sehingga dari pilar ini sendiri pun sudah tercermin gitu. Bagaimana suatu perusahaan swasta harus memiliki pilar governance yang artinya ketika dia sudah bekerja sama dengan pemerintah, dia akan mengikat dari pilar tersebut dan kami sangat yakin bahwa tidak akan terjadinya hal-hal seperti korupsi dan gratifikasi serta yang lainnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari tim kontra. Mengenai apa bentuk kolaborasi yang jelas, saya akan mengambil langsung dari PT Vale Indonesia, di mana PT Vale melakukan adanya rehabilitasi mangrove NTT, di mana mereka pada pada bulan Mei 2024, PT Vale menanam 30.000 bibit mangrove pada lahan 3 hektar, melengkapi 60.000 bibit sejak 2022. Kegiatan ini melibatkan aparat desa dan kecamatan setempat yang bisa kita kaitkan bahwa PT Vale sudah berkolaborasi dengan masyarakat dan juga pemerintah dalam penanaman rehabilitasi mangrove NTT. Kemudian pada Desa Tangguh Energi, instalasi mikrohidro atau PLTMH, di mana PT Vale meresmikan pembangkit listrik mikrohidro di Desa Oseu, Kupang pada 19 Desember 2023. Ini adalah salah satu program yang dapat dilakukan di daerah terpencil. Karena tadi tim kontra bilang bahwa adanya penyalahgunaan. Terima kasih. Ya, waktunya habis. Buat teman-teman dari tim pro, dari teman-teman UIN Jakarta, luar biasa. Kedua tim juga sudah menyampaikan argumen-argumen, kemudian jawaban atas pertanyaan, serta sanggahan-sanggahan atas pernyataan dari tim lawan masing-masing. Luar biasa sekali. Sebelum kita masuk ke sesi 3,
mungkin kita boleh ini ya peregangan otot dulu karena intensitas debat tadi itu sangat progresif, sangat apa ya, sangat serius, intensitasnya sangat tinggi. Jadi ayo kita sedikit peregangan dulu. Mungkin karena di sesi 3 ini akan tidak kalah menarik, bahkan mungkin akan jauh lebih tajam lagi karena teman-teman dari kedua tim akan memperoleh atau mendapat pertanyaan dari tim panelis kita. Tim panelis kita itu akan menyampaikan pertanyaan kepada tim pro maupun dan tim kontra. Pada panelis dimohon untuk masing-masing memberikan satu pertanyaan minimal untuk pada kedua tim. Masing-masing panelis boleh memberikan satu pertanyaan kepada kedua tim atau mungkin satu panelis juga bisa memborong 3 pertanyaan sekaligus. Kepada kakak panelis, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Irwan. Oh, ini menarik sekali karena banyak hal baru yang bagi saya sendiri hal-hal yang baru begitu. Eh, saya cuma masih ingin diyakinkan ya, tolong yakinkan saya terkait dengan oke teman-teman tadi sudah banyak mengungkap data ya dari tim tim pro gitu. Data terkait dengan kolaborasi ini sangat dibutuhkan antara swasta dan. Tapi saya ingin ada 3 sebutkan maksimal 3 gitu ya realitas atau fakta di lapangan kalau kolaborasi ini sudah eh, membuat perubahan yang lebih baik terkait dengan target SG kita gitu nih. Oke ya. Kemudian untuk yang tim kontra, jadi saya itu selalu ingat kalau kita berargumen kan harus argumen itu harus didukung oleh data yang kuat, kemudian dengan realita gitu. Sama kemudian saya juga ingin menanyakan itu loh. Apa yang membuat teman-teman tim kontra ragu gitu loh. Pentingnya kolaborasi pemerintah dan swasta dalam implementasi atau dalam eh, target ESG ini. Itu menurut saya pertanyaan saya. Terima kasih. Dijawab dengan apa ya? eh, Sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Prigi. Dari Kak Ari Utami, mungkin ada pertanyaan. Iya, sebenarnya sama. Aku agak mulai baru juga kalau buat ESG. Ini sering dibahas, tetapi untuk perkembangan ESG di Indonesia ini baru berjalan sekitar kalau menurut sektor perbankan ini sekitar 5 tahun ke belakang ya, dan masih dilihat hanya sebagai data aja gitu, dan masih banyak berseliweran kebingungan antara how to achieve the ESG number, itu hanya untuk citra, dan juga ESG ini sebenarnya untuk bagian dari part of the CSR. Nah, tolong yakinkan saya untuk tim pro bahwa 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ESG ini akan menjadi dan berkolaborasi dengan pemerintah akan menjadi suatu pencerahan untuk masyarakat, bahwa dengan akan menjadi sektor pertambangan, sektor industri yang lain-lain ini tidak berhasil gitu. Untuk aku suaranya putus-putus ya, gimana? Nggak gitu Ya, bagus. maaf, tadi sempat terputus sedikit Kak Ari. Ya, Kak Ari. Dilihat, halo? Ya, suaranya sempat terputus lagi tadi. Iya. Jadi yakinkan kami tentang 5 tahun ke depan, bagaimana ESG atau 10 tahun ke depan ESG ini dengan pemerintah bisa berkolaborasi, apa sih yang
bisa ditawarkan oleh ESG. Keraguan kalian valid, tapi bagaimana ke depannya kalau misalnya kalian dari ESG-nya ragu, itu pola apa lagi sih yang bisa kalian lakukan atau bisa kalian berikan gitu. Thank you Mas, itu aja. Terima kasih. Saya sedikit meluruskan Kak Ari karena sempat terputus-putus tadi. Yang pertanyaan kedua untuk tim kontra, pola apa yang mungkin akan ditawarkan, boleh ditawarkan oleh tim kontra ya, kalau misalnya ada keraguan yang sangat besar terhadap ESG atau kolaborasi antara pemerintah dan korporasi. Mungkin begitu ya, Kak Ari ya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin Kak Enda, silahkan. Oke, mungkin sedikit aja sih, lebih ke menyimpulkan juga kali ya dari yang panelis juga gitu. Ini dari tadi argumennya sebenarnya pada menarik, cuman sayang aja karena kayak habis di trying to define kolaborasi itu seperti apa gitu. Boleh nggak ya dari masing-masing sisi gitu ya, gimana caranya sih memastikan kalau misalnya walaupun nih bisa dibilang si sektor teman-teman industri ini berkontribusi besar gitu ke emisi limbah dan segala macamnya, gimana nih dari tiap sisi memastikan kalau misalnya ESG ini salah satu caranya ya melalui industri, melalui kolaborasi dengan swasta, tapi juga tidak melupakan teman-teman yang di masyarakat adat dan di 3T gitu. Karena dari tadi sepertinya kayak akhirnya belum belum kejawab sama sekali gitu dari semua perdebatannya teman-teman. Paling itu aja sih. Thank you. Terima kasih Kak Enda atas pertanyaan. Berikut yang tadi kita sudah sama-sama mendengar pertanyaan dari 3 panelis, pertanyaan yang sangat bernas, sangat bisa memancing argumen-argumen yang pasti akan lebih bagus dan lebih tajam lagi dari kedua tim. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman atau kakak-kakak dari panelis, kita akan beri kesempatan pertama kepada tim pro dari kampus UIN Jakarta terlebih dahulu untuk menjawab. Kita beri waktu 6 menit kepada tim pro. Sudah siap ya? Tim pro, silahkan menjawab pertanyaan dari para panelis. Dimulai setelah tanda waktu menyala. Silahkan tim UIN Jakarta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya para dewan panelis. Saya akan memberikan 3 bentuk kolaborasi yang asli dalam lapangan dalam berkolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Yang pertama, mungkin saya akan mengambil pada PT Bumi Serpong Damai Tbk pada properti dan infrastruktur, di mana PT Bumi Serpong ini menggunakan perusahaan ini sebagai renewable energy untuk PLN atau memasok listrik terbarukan. Dari BSD sendiri, BSD aktif dalam program pengolahan sampah organik, dan dari sisi ESG, Sustainalytics memberi BSD skor manajemen sebesar 52,8 dan risiko ESG sebesar 14,8. Hasil ini mencerminkan tingginya kepatuhan BSD terhadap isu material ESG. Data kuantitatif ini seperti estimasi pengurangan emisi, sertifikat green building, penghargaan internasional yang dapat mendukung peringkat yang tinggi pada konteks ESG leaders. Kemudian pada PT Elang Mahkota Teknologi atau EMTK, dalam bagian media dan teknologi. Elang Mahkota Teknologi atau MTEK ada sebuah konglomerat media yang membawahi stasiun TV, di mana PT mereka memiliki prestasi ESG
MTech antara lain 2 penghargaan SPX 2024 untuk Outstanding Achievement in Sustainability and Governance. Dan juga secara fiskal, MTech juga rutin merilis laporan berkelanjutan. Dan juga menurut data analitik, skor risiko ESG MTech itu rendah, sekitar 14,90 dan termasuk dalam kategori low risk. Penghargaan tadi dapat menunjukkan bahwa MTech mengutamakan integritas dan memperhatikan aspek lingkungan serta kesejahteraan karyawan. Kombinasi komitmen sumber daya manusia atau SDM dengan kebijakan sosial dan tata kelola yang transparan menjadi faktor utama MTech untuk masuk jajaran dalam ESG Leaders. Kemudian yang terakhir ada dari PT Media Nusantara Citra atau MCN pada media hiburan, di mana MCN ini sangat aktif dalam program sosial atau lingkungan melalui unit filantropi. Misalnya pada program MNC Center Toward Zero Waste Office Environment, di mana melalui lebih dari 12 ton limbah organik diubah menjadi pupuk dan pakan ikan. Selain itu, MNC juga peduli giat menanggulangi stunting dan pengembangan perpustakaan rakyat di berbagai daerah. Baik, terima kasih kepada panelis yang terhormat dan moderator. Izin menjawab pertanyaan kedua, yaitu ESG 5 tahun sampai 10 tahun ke depan. Baik, menurut kami ESG sangatlah penting. Karena apa? Seperti tadi studi kasus yang telah kami ambil, yaitu pada tahun 2020, di mana Elon Musk yang tadinya ingin berinvestasi kepada perusahaan nikel di Indonesia, tetap memandang ESG, karena ESG ini merupakan keberlanjutan dan bentuk tanggung jawab dari suatu perusahaan atau organisasi dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga perusahaan yang memiliki sistem ESG yang baik dapat menarik lebih banyak investor nantinya. Sehingga nantinya 5-10 tahun ke depan, ESG dari setiap perusahaan akan diperbaiki, terutama untuk kepentingan mereka sendiri, agar mereka dapat menarik lebih banyak investor ke depannya. Terima kasih. Baik, mungkin masih ada tambahan, masih ada waktu 2 menit. Baik, untuk izinkan saya untuk menjawab pertanyaan ketiga. Contoh kolaborasi dari pemerintah dan swasta untuk mencapai target ESG nasional. Pemerintah memposisikan dirinya sebagai motor utama transformasi hijau nasional, misalnya menegaskan bahwa prinsip ESG diintegrasikan dalam perencanaan pembiayaan pembangunan nasional. Wakil Menteri Bappenas menyatakan bahwa ESG ini bukan sekedar formalitas, melainkan kerangka evaluasi untuk menyusun kelayakan pembangunan dan sinergi kebijakan. Pada kolaborasi lingkungan, ada program MILAH atau Mitra Olah Sampah yang menggandeng pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat untuk menjalankan program sampah. Pada Oktober 2021 didirikan Bank Sampah sebagai sumber yang menyediakan fasilitas dan mendanai bersinergi dalam menciptakan mitra Kertabumi Recycle Center. Fokusnya adalah lingkungan dalam pengolahan sampah dengan ekonomi sirkular. Saat ini programnya sudah berjalan efektif dan rutin untuk mendampingi pengurus bank sampah dan mengedukasi warga menimbang sampah organik puluhan ton dalam 6 bulan, menyelenggarakan workshop daur ulang. Dampaknya adalah berkurangnya sampah yang tidak terkelola dan meningkatnya kesadaran pemilahan sampah. Baik, Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman dari tim Pro. Jawabannya sudah disampaikan dengan baik. Kita beralih untuk mendengar jawaban dari tim kontra, dari tim Universitas Siakuala untuk menjawab pertanyaan dari para panelis. Waktunya sama, kita beri kesempatan 6 menit, dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan untuk tim Unsia Kuala. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Akan ada beberapa alasan kenapa kami ragu terkait tentang kolaborasi pemerintahan dan juga swasta
demi dalam mencapai target ESG. Yang pertama, juri, yaitu perbedaan kepentingan antara pemerintah dan juga pihak swasta. Kedua, kurangnya transparansi, sering terjadi korupsi, konflik kepentingan, dan lain-lain, juri. Yang ketiga adalah pemerintah itu fokus kepada pelayanan masyarakat, dan sedangkan swasta mereka fokus pada keuntungan. Hal perbedaan inilah yang akan membuat permasalahan terjadi pada kolaborasi tersebut. Kemudian juri, tidak adanya regulasi yang kuat atau hukum yang kuat untuk menjerat orang-orang yang menyalahgunakan pihak kolaborasi tersebut. Kemudian juri, ketergantungan pada swasta membuat negara lemah. Dan pada saat ini banyak sekali kita lihat atau permasalahan-permasalahan terjadi di Indonesia ini seperti contohnya masalah ibu kota, Nusantara, proyek BP, proyek food estate, dan inilah yang menyebabkan kami menolak atau kami tidak setuju kolaborasi terjadi di Indonesia. Kemudian juri, saat pemerintahan dan swasta berkolaborasi, disitulah tidak adanya pengawasan dari pemerintah setempat dan terjadinya konflik kepentingan di antara kedua sektor tersebut. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan kedua, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada Kak Ari Utami, karena ya sudah memvalidasi keraguan kami. Sebagai anak psikologi, ini sangat berarti bagi kami. Nah, Kak Ari bilang keraguan kami valid, tapi pola apa yang kami tawarkan untuk kemudian mencapai target ESG? Izin Kak Ari menjawab, kami rasa pemerintah dan juga sektor swasta, seperti misalkan perusahaan, itu harus ada barrier di antaranya, harus ada dinding di antaranya yang memisahkan, yang kemudian ini menjadikan adanya batasan-batasan untuk kemudian penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah itu harus menjadi orang yang mengawasi jalannya bagaimana perusahaan itu kemudian berjalan. Ini yang kami mau. Karena kemudian ketika adanya pengawasan ini, tentunya kami rasa perusahaan-perusahaan yang memiliki resiko ESG ini adalah perusahaan yang besar, yang udah mandiri, yang bisa untuk mencapai targetnya itu secara sendiri. Tapi apa? Tugas pemerintah hanya untuk mengawasi, kemudian memberikan mungkin hadiah atau benefit ketika kemudian perusahaan-perusahaan ini terbukti mencapai target yang tertentu atau lain sebagainya, bukan dengan kolaborasi kemitraan, karena itu sangat rentan sekali sebagaimana yang sudah dijelaskan sama Haikal tadi. Ke pertanyaan selanjutnya terkait pertanyaan Kak Enda, terima kasih juga Kak Enda, bagaimana kemudian kami dari tim kontra bisa memastikan ESG ini bisa tercapai tanpa kemudian menyampingkan misalkan masyarakat adat tanpa adanya kolaborasi. Terima kasih Kenda, izin menjawab. Kami rasa apa yang sudah dilakukan oleh PT Vale misalkan melakukan penanaman mangrove dan lain sebagainya itu adalah bukti nyata. Kalau misalkan PT Vale itu nggak butuh bantuan dari misalkan pemerintah, bantuan dari dana dan lain sebagainya. Mereka bisa kok misalkan dengan masyarakat adat tanpa menyampingkan adat untuk kemudian menjalankan usaha mereka sendiri untuk kemudian juga menambang dengan benar dan lain sebagainya. Ini yang kita mau. Misalkan adanya pemberdayaan akan masyarakat adat tersebut dan juga diskusi misalkan di publik terkait misalkan keputusan-keputusan ke depan, itu yang kita mau juri. Dan kami rasa pertanyaan-pertanyaan dari semua panelis terjawab, kontra menang. Terima kasih. Masih ada waktu sekitar 2 menit. Silahkan kalau ada mau ditambahkan. Cukup ya? Kami rasa cukup, moderator. Cukup. Terima kasih tim Universitas Siakwala yang telah menyampaikan pernyataan dan jawaban dari pertanyaan 3 panelis kita. Nah, ini mudah-mudahan jawaban dari kedua tim ini bisa memberikan pandangan bagi para panelis untuk memberi nilai yang pas dan sesuai. Sebelum kita selanjutnya kita akan masuk di sesi closing statement, itu di sesi keempat. Ini kedua tim akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan closing argumen maksimal 3 menit. Isi closing argumen perlu teman-teman dari kedua tim catat, paham bahwa
isi closing argumen ini bukan untuk menyanggah pernyataan pada sesi tanya jawab. Namun argumentasi yang akan teman-teman sampaikan itu untuk meyakinkan bahwa mosi debat yang kalian angkat itu lebih tepat dibanding tim lawan. Jadi sekali lagi harap tidak menyanggah, tapi menegaskan bahwa posisi tim kalian itu paling kuat. Nah, untuk yang pertama kita beri kesempatan dulu ya kita beri kesempatan kepada tim pro. Waktunya 3 menit setelah tanda waktu menyala. Silakan tim pro dimulai setelah tanda waktu menyala. Silakan. Baik, terima kasih Dewan Panelis yang terhormat dan juga rekan-rekan tim kontra yang kami banggakan. Tibalah kami pada closing statement pada kesempatan debat kali ini. Jadi, kami ingin meng-highlight. Pada dasarnya, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam penerapan ESG bukan hanya relevan, tapi juga esensial untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi sinergis antara pemerintah dan sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dapat mempercepat implementasi ESG. Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang dalam menciptakan forum dialog, penyusunan pedoman, serta mengembangkan standar dan praktik yang terbaik. Data empiris menunjukkan bahwa sektor swasta memiliki kapabilitas yang tinggi dalam mengadopsi standar ESG, seperti teknologi dan lainnya. Dalam hal ini, kami menyatakan bahwa kedua entitas ini sangat berhubungan. Ketika kedua entitas ini bersinergi, bukan hanya reputasi dan mitigasi risiko yang akan diperoleh, tetapi juga akan arah dari kebijakan nasional itu sendiri yang akan menjadi lebih berprogresif dan berpihak pada keberlanjutan yang jangka panjang. Maka dari itu, di sini kami kembali menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah swasta dan implementasi ESG adalah kunci utama menuju Indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan, dan siap menyosong masa depan. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit lebih. Baik, mungkin saya menambahkan closing argumentasi pada debat kali ini, di mana kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat, serta dapat mempercepat implementasi ESG, pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan forum dialog, penyusunan pedoman, serta pengembangan standar dan praktik terbaik. Berdasarkan fakta dan data yang telah kami paparkan tadi, sampai saat ini kami tetap pada posisi kami, yaitu dengan mosi debat kali ini kita setuju. Terima kasih. Cukup dari teman-teman UIN Jakarta? Cukup ya? Itu tadi closing yang menarik dari tim UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sekarang waktunya kita beri kesempatan kepada tim kontra dari Universitas Syiah Kuala untuk menyampaikan closing argumen. Waktunya sama, 3 menit dimulai setelah tanda waktu menyala. Dipersilahkan kepada tim Universitas Syiah Kuala. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya Dewan Juri yang terhormat dan teman kolega berpikir saya dari tim Pro, mari kita lihat status quo hari ini. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta dalam pencapaian target ESG nasional belum menunjukkan hasil yang signifikan. Bahkan sering sekali justru menjadi bumerang bagi masyarakat atau bagi kita sendiri. Alih-alih mempercepat transformasi keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan, banyak dari kolaborasi ini justru memperburuk kerusakan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, memperbesarkan ketimpangan sosial, dan mengabaikan akuntabilitas publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kerjasama ini atau kolaborasi pemerintah dan pihak swasta kerap diwarnai oleh konflik-konflik kepentingan. Mereka lebih mementingkan kepentingan mereka pribadi dibandingkan masyarakat sekitarnya, sehingga membuat masyarakat itu lebih rugi. Kurangnya transparansi, serta lemahnya pengawasan dalam pencapaian target ESG tersendiri. Dewan Juri dan teman kolega berpikir saya dari Simbro, kita lihat. Mari kita lihat kasus korupsi, contohnya. Bahkan sampai 2,1 triliun itu dikorupsi masyarakat tidak
tidak dilihat dan istilahnya diabaikan. Itu salah satu bukti bahwasannya antara kolaborasi pemerintah dan juga pihak swasta tidak mampu untuk mencapai target ESG sendiri ini menjuri. Baik, panelis yang bijaksana dan teman berpikir dari tim Pro, mari kita jujur pada realitas. Kita bicara soal ESG, tentang lingkungan yang lestari, masyarakat yang adil, dan tata kelola yang bersih. Tapi, siapa sebenarnya aktor paling banyak berkontribusi pada kerusakan lingkungan, ketimpangan sosial, dan pelanggaran etika korporasi? Apakah UMKM di pasar tradisional? Atau apakah petani kecil di pelosok desa? Bukan. Yang paling beresiko akan ESG ini justru adalah perusahaan-perusahaan besar, konglomerat, perusahaan tambang, sawit, energi, manufaktur raksasa yang sudah ekspor ke luar negeri, punya modal triliunan, dan menguasai pasar. Lalu, kenapa mereka perlu didorong-dorong oleh kolaborasi pemerintah? Mengapa perusahaan sekelas itu perlu dipeluk oleh negara untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan? Bukankah mereka sudah sangat mampu, juri? Mereka punya dana, mereka punya teknologi, mereka juga punya SDM global, mereka punya sumber daya global. Artinya, target ESG bisa mereka capai tanpa harus berkolaborasi dengan pemerintah. Dan ironisnya, ketika kolaborasi ini dibentuk, justru perusahaan-perusahaan inilah yang paling sering menungganginya sebagai ajang pencitraan. Seperti misalkan greenwashing, ESG washing, CSR palsu, dan lain sebagainya. Jadi, mari kita berpikir logis, juri. Kolaborasi itu penting. Iya, kami mengaminkan. Tapi jangan salah sasaran, itu yang paling terpenting. Mereka yang sebenarnya paling mampu mencapai ESG, justru sedang kita bantu lewat kolaborasi. Bukankah akan lebih baik jika kolaborasi itu justru difokuskan pada masyarakat, UMKM, dan sektor rentan lainnya? Kami tim kontra percaya, jika ESG ingin tercapai secara adil dan substansial, bukan kolaborasi simbolik dengan konglomerat yang kita perlukan, tapi keberanian untuk membiarkan mereka bertanggung jawab sepenuhnya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ya penampilan dari kedua tim ini hari ini di debat kita siang ini. Keduanya sama-sama tentu saja kita sudah menyaksikan tadi bagaimana kedua tim itu sama kuat dan dengan referensi yang juga sama luar biasanya dengan data-data yang tentu saja bisa kita verifikasi, data-data yang bisa jadi kita ketahui bersama di publik. Kita beri tepuk tangan dulu, aplaus untuk kedua tim. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan beri waktu kepada tim panelis untuk memberikan penilaian. Para peserta dipersilahkan boleh untuk menunggu dulu ya di waiting room Zoom kita sekitar 10 menit. Nanti panelis dibantu oleh panitia akan melakukan penilaian dan perhitungan nilai. Silakan teman-teman panitia dan operator. Terima kasih teman-teman panitia dan kakak-kakak dari tim panelis. Tentu saja kita ini ya menunggu momen ini, apalagi di kedua tim. Bagi kedua tim, para panelis sudah mengumpulkan nilai dari debat kita di siang ini. Sekarang saya persilahkan kepada tim panelis atau salah satu perwakilan dari tim panelis untuk menyampaikan atau membacakan nilai dan mengumumkan siapa pemenang debat pada babak penyisihan 6 Liga Debat IDN Times 2025. Silakan dari tim panelis. Ya, dari saya, dari Enda. Ini mohon maaf teman-teman, saya belum bisa on cam. Mungkin sedikit evaluasi mungkin ya dari debat kali ini. Dua-duanya menarik banget. Di awal benar-benar semuanya sama-sama kuat gitu memberikan argumennya menarik. Cuman mungkin makin kesini dari respon ketika saling menyanggah gitu ya, itu agak lumayan makin goyah nih tiap-tiap timnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya boleh saran, fokus ke pertanyaan dan juga fakta-fakta yang diberikan gitu oleh tim lawan, mungkin nanti akan lebih baik gitu. Mungkin dari yang kami lihat gitu ya, dari tim panelis lihat, ada beberapa data yang sebenarnya
ini sebenarnya masih bisa nih disanggah dengan fakta yang lebih bagus gitu. Karena kelihatannya dari debat ini tadi mungkin jatuhnya mungkin jadinya sibuk sendiri-sendiri gitu, sibuk membuktikan dari masing-masing tapi tidak menjawab sebenarnya yang ingin disanggah tuh apa gitu. Itu sih mungkin depannya misal dari masing-masing tim ini ada kesempatan untuk lolos, mungkin akan alangkah baiknya gitu ya untuk mengumpulkan dan juga menyampaikan data lebih baik lagi, gimana caranya mengkorelasikan datanya dengan sanggahan-sanggahannya, seperti itu sih. Dari kami sudah mengkalkulasikan untuk tim pro itu mendapatkan nilai di 230, sedangkan untuk tim kontra dari Universitas Syah Kuala itu mendapatkan nilai 234. Sekali lagi selamat kepada tim dari kontra dan jangan putus asa nih buat tim pro. Selamat untuk kedua tim. Baik, terima kasih Kak Enda dan tim panelis, dan selamat kepada pemenang babak penyisihan 6 tim dari Universitas Syah Kuala. Tentu saja jangan patah semangat pada teman-teman dari tim UIN Jakarta. Nah, sampailah kita ke akhir acara debat kita di siang ini di penyisihan 6. Atas nama panitia dan atas nama pribadi, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Kita sampai jumpa lagi di debat mahasiswa Iden Times 2025, Voice of Millennial and Gen Z. Jangan lupa follow Iden Times di semua platform media sosial. Saya Irwan Idris, mohon undur diri. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa.